Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Jamaluddin dari kelas 12 Tata Boga 3. Saya akan menerangkan tentang bab 8 meraih berkah dengan mawaris. Apa sih mawaris itu? Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dasar-dasar hukum mawaris ada 3, yaitu dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa, An-Nahl, dan surat Al-Ahzab. Yang kedua ada sunnah dari hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Abdullah bin Amr. Posisi hukum kewarisan di Indonesia. Posisi hukum kewarisan di Indonesia kepada ketentuannya dalam komplikasi hukum Islam KHI mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Yang ketiga ada ketentuan mewaris dalam Islam. Yang pertama ada ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris ashabah, atau yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, atau yang bagiannya telah ditentukan. Yang kedua ada syarat-syarat mendapatkan warisan. Syarat-syarat mendapatkan warisan yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Yang ketiga ada sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama ada nasab atau keturunan, yakni kerabat ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur kesampingannya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka. Yang kedua ada pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Yang ketiga ada wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Yang keempat ada sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama kekafiran atau kerabat muslim yang tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir. Yang kedua ada pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Yang ketiga perbudakan. Yang keempat perzinaan. Dan yang kelima ketentuan pembagian harta warisan. Yang pertama ahli waris zawil furud, yaitu mendapatkan setengah suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung kita jika sendirian, dan saudara perempuan sebapak sendirian. Mendapatkan 1/4 yaitu suami istri. Mendapatkan 1/8, yang berhak mendapatkan bagian 1/8 adalah istri jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang mendapatkan 2/3 yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan, 2 saudara perempuan, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Mendapatkan 1/3 yaitu ibu, 2 saudara 1000 atau lebih. Kakek yang mendapatkan 1/6, ibu, nenek, bapak secara mutlak mendapat 1/6, kakek, saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak. Ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya ada dalam furud yang 6, 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8.
Ahli waris asabah dibagi menjadi dua, yaitu asabah bin an-nafsi dan asabah bil ghafair. Asabah bisabab atau karena sebab. Jika semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisannya adalah 3 orang. Jika semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang. Jika terkumpul semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapat warisan adalah 5 orang. Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Seorang yang meninggal dunia, manfaat hukum waris. Manfaat hukum waris yaitu terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Yang ketiga, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.